Surabaya, Fatah Suhanda, Martini Luisa, Sri Windiaswati dan Prima Hendika, 4 terdakwa dalam kasus investasi ilegal Memiles, harus gigit jari karena nota keberatan atas surat dakwaan JPU, eksepsi, yang diajukan melalui penasihat hukumnya, ditolak oleh Majelis Hakim dalam putusan sela. Mengadili, menyatakan eksepsi penasihat hukum para terdakwa tidak dapat diterima, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara para terdakwa, ucap Ketua Majelis Hakim Sutarno saat membacakan amar putusannya di Ruang Garuda 1, Pengadilan Negeri Surabaya, Senin, tanggal 8 Juni tahun 2020. Dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Sabetania R. Paembonan dan Rista Erna dari Kejati Jatim, telah memenuhi syarat material atau sesuai dengan pasal 156 dan pasal 143 ayat 2 huruf B, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terpisah, Agus Sujatmoko, penasihat hukum para terdakwa, saat dikonfirmasi usai jalannya sidang terkait putusan sela yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Sutarno menyampaikan pada intinya ia menghormati putusan hakim. Kami menghormati putusan sela yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim bahwa eksepsi kami tidak dapat diterima, ujar penasihat hukum dari Kantor Hukum Susilo Ariwibowo dari Jakarta. Menurut Agus, dalam eksepsinya ia mendalilkan terkait lokus delikti, tempat kejadian perkara, yang dituangkan dalam surat dakwaan menyebutkan berada di Sidoarjo. Sehingga yang berwenang mengadili adalah PN Sidoarjo. Pengadilan Negeri Surabaya seharusnya tidak berwenang mengadili. Menurut mereka, JPU, alasannya saksi-saksi banyak di Surabaya. Setelah kami cek ternyata saksi-saksi banyak di Jakarta. Alamatnya jelas, seharusnya disidangkan di Pengadilan Jakarta. Oleh karena itu kami eksepsi, terang Agus. Atas putusan ini, Agus menyampaikan akan mempersiapkan kelanjutan pemeriksaan dalam persidangan selanjutnya. Pastinya kami sudah siap, sudah kita pelajari. Kami kira perkara ini tidak layak dipersidangkan karena dakwaannya keliru, tandasnya. Sementara itu, untuk perkara terdakwa Kamal Taracen Mircandani alias Sanjay, Managing Direktur PT KAMN KAM, bakal digelar pada hari Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2020. Dalam perkara ini para terdakwa dijerat dengan pasal 105 subsidiair pasal 106 Undang-Undang Perdagangan, Primer, dan pasal 378 KUHP, EBD.